Biasanya kalau orang mau lahiran siap-siap ya Bu ya, bawa popok ya Bu ke bidan, bawa baju ganti ya kan Bu ya. Ini acara maulid di majelis taklim, pasti ibu-ibu juga udah siap-siap nih. Ada yang dari kemarin bawa ke pasar beli jeruk ya Bu ya, beli salad, ada yang nebang pisang. Iya Bu ya, ada yang subuh-subuh mengejak kue buat baca maulid nanti, buat acara maulid. Masya Allah Bu, niatnya aja kita udah dapat pahala, apalagi kita keluarin uang kita untuk acara maulid ya Bu ya. Kayaknya udah pada dimakan ya Bu kuenya, udah habis ini, nggak ada. Sama Bu, saya juga udah habis jeruk satu, udah habis apa tadi tuh. Kenapa? Ketika disediakan makanan di majelis taklim, kita makan Bu. Kalau nggak sempat ya di bawah ya Bu buat berkat. Kenapa? Karena di situ ada barokahnya Bu. Tadi udah dibacain rawi ya Bu ya. Biasanya kalau orang sakit minta air ke Ustadz, ke Habib, emang itu air diapain Bu? Didoain ya Bu ya, dibacain salawat. Apalagi ini bugis sudah disolawatin, air udah disolawatin. Insya Allah yang sakit pada sembuh ya Bu. Amin ya robbal alamin. Bu, acara maulid dari tadi jam 8 saya udah datang Bu. Biasa kita kalau ngajar pagi-pagi udah siap-siap. Jadi Ibu belum datang, saya udah datang duluan Bu. Kenapa? Karena mau menyambut maulid Nabi Muhammad. Biasanya kan kalau acara majelis pagi-pagi udah selawatan tuh ya Bu ya, manggilin yang pada nyuci cepetan, udah selawatan nih ya. Yang lagi masak cepetan, udah dibacain selawat. Ya apa selawatnya? Apa aja? Rasulullah lahir hari apa Bu? Tahu nggak Bu? Masya Allah, kalah deh Bu santri saya di Darul Mutakin, pinter-pinter amat Ibu. Hari Senin Bu. Tanggal berapa Bu? Masya Allah Ibu, pinter amat. Jadi kan ada tuh ya Bu, malam Senin menjelang fajar 12 Rabiul Awal, lahirlah seorang hamba pilihan, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Lahirnya Nabi di kota Mekah, wafatnya Nabi di kota Madinah. Hidupnya Nabi penuh derita, dilempar batu serta dihina, tetapi Nabi tetaplah tabah mengharapkan umatnya masuk surga. Kita Bu yang diharapin. Wafat Rasulullah usia 63 tahun. Yang ditanya siapa Bu? Bukan anaknya, tapi kita, ummati, ummati. Di sini rata-rata umurnya pada berapa ya Bu? Tadi Ustazah katanya usianya 58 tahun. Ustazah siapa ya tadi? Ustazah. Ustazah kalau Rasulullah 63 tahun. Berarti Ustazah. Enggak. Mudah-mudahan yang di majelis ini pada panjang umur ya Bu, sehat badan, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya ya Bu. Kalau Rasulullah meninggal usia 63 tahun, tetap ada kalau selawatan mungkin majlis pada datang. Kala Israel datang memanggil, jasad terbaring di pembaringan. Apalagi ya Bu? Akan menggigil sekujur badan kan kedinginan. Apalagi? Lupa saya mau Bu, saya mah nggak bisa sholawatan, bisa ada tahwilah yang bisa mah. Saya mah biasanya ceramah. Jadi kalau teman itu saling melengkapi. Bisa ada tahwilah yang rawijan, saya yang ceramah gitu Bu. Jadi Bu, Rasulullah umur 63 tahun. Kalau wafat itu nanti ditanya sama malaikat Munkar Nakir, man rabbuka,
wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Itu jangan ibu sekarang udah 60 nih, ada yang 60, ada yang 50 terus ngapalin, ditanya man rabbuka, Allah rabbi, wa man nabiyuka, Muhammad nabi, ditanya sama cucunya, nih lagi ngapain nih, lagi ngapalin cu, takut ditanya munkar nakir dikubur kagak hafal. Jangan dihafalin bu. Kalau orang meninggal biasanya ustadz bacakan talqin di kepalanya. Ibu suka hadir nggak tuh orang meninggal sampai kuburan? Ustadz bacakan talqin di atas kepalanya. Ya Abdullah, ya Amatullah, idza jaa malakani fala takhaf, wa idza sa'alaka man rabbuka faqul Allahu rabbi, wa man nabiyuka faqul Muhammad nabiyyi, wa ma imamuka faqul Al-Qur'anu imami, wa ma kiblatuka faqul Al-Ka'batu kiblati. Insyaallah yang hadir di majlis salimah nanti langsung masuk surga ya bu. Karena kita nggak tahu nih kita masuk surga lewat jalan apa. Surga aja banyak bu. Ada surga apa tuh? Royan buat orang yang suka sholat duha. Ada yang surga Firdaus. Surga banyak. Siapa tahu ibu-ibu ini termasuk ahli surga ya bu. Amin. Jadi bu sesuai amal perbuatan. Siapa tahu ada teman saudara pinjem duit, besok gua ganti, terus ibu pinjemin. Masya Allah, siapa tahu sebab ibu meminjemin uang orang yang sedang kesusahan, itu ibu masuk surga. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang meminjamkan kepada seorang muslim, pahalanya seperti bukit Uhud, bukit Khaybar, dan bukit. Nah, Masya Allah. Tapi yang dipinjemin tahu diri ya. Kalau kata mau diganti, ganti, jangan hilang. Jangan nomor yang minjemin diblokir. Ya, terus biasanya galakan yang minjemin. Katanya Senin, udah Senin lagi, udah sebulan kagak diganti-ganti ya. Kita mau udah niat nolongin orang, lah orangnya kagak tahu diri. Jangan ya bu, jangan. Ya bu ya, jangan. Kalau punya duit mah pinjemin, tapi yang minjam gantiin, ya bu. Biar sama-sama enak, biar sama-sama ridho, biar sama-sama ikhlas. Nabi Muhammad SAW ribuan tahun sebelum diciptakan alam semesta, nurnya Nabi Muhammad sudah diciptakan oleh Allah. Laulaka ma khalaqtu aflaq. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, saya tidak ciptakan alam semesta ini. Allah tidak ciptakan alam semesta ini. Sampai malaikat Jibril bertanya-tanya, nur siapa itu wahai Allah? Kalau di majelis taklim saya biasanya bacanya Diba bu, kitab Diba. Terus itu dijelaskan, malaikat bertanya-tanya, siapa ini wahai Allah? Qila huwa Adam alaihi salam. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Qila huwa Nuh alaihi salam. Qala Nuhun bihi yamzu minal gharqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Qila huwa Musa alaihi salam. Qala Musa akhuhu walakin hada habibu wa Musa karim wa mukhatib. Qila huwa Isa alaihi salam. Qala Isa yubashshiru bihi wa huwa baina yaday nubuwwatihi kal hajib. Tahu bu artinya? Tahu nggak bu? Kagak tahu. Makanya bu, kalau punya anak, cucu, masukin pesantren ya bu, biar bisa bahasa Arab. Pesantren mana aja? Oh, Masya Allah. Masya Allah, maaf
ibu-ibu fokus yang di depan, yang di belakang tanya ke siapa. Maaf Bu. Jadi tuh kan Bu, jadi kembali kemana? Sudah tahulah sih, waro-waro jadinya kan. Oh, bahasa Arab. Masya Allah Bu, kalau punya anak cucu masukin pesantren ya Bu. Di sini ada kobong, masukin kobong. Kalau anak cewek masukin pesantren di mana aja. Kalau yang mau ketemu saya Musa Tawilah, masukin ke pesantren Darul Mutakin di Parung ya Bu, biar tahu bahasa Arab. Jangan nggak usah, anak cewek mah nggak usah belajar tinggi-tinggi, nggak usah pesantren, ujung-ujungnya dapur, dapur, kasur, apalagi tuh kasur ya, dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Pagi-pagi udah nyuci, bantuin maknya, terus siang-siang udah masak, malam-malam udah tidur. Kagak usah lah, ustazah udah ada, presiden udah ada, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Jangan ya Bu, jangan ya Bu, masukin pesantren atau sekolahin biar bisa bahasa Arab. Kitab kita Al-Quran Bu, Al-Quran berbahasa apa Bu? Bahasa Arab. Kalau kita belajar insya Allah kita ngerti bahasa Arab. Jadi Bu, di dalam kitab Ad-Dibai dijelaskan, apakah itu nur Nabi Adam wahai Allah? Bukan Jibril. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Nabi Adam adalah seorang nabi yang diberi derajat yang tinggi. Terus siapa wahai Allah? Qila huwa Nuh. Apakah itu nurnya Nabi Nuh wahai Allah? Bukan Jibril. Nabi Nuh adalah seseorang yang diselamatkan dari banjir dan dihancurkan keluarganya. Qila huwa Ibrahim. Apakah itu nurnya Nabi Ibrahim wahai Allah? Bukan Jibril. Nabi Ibrahim adalah orang taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib, orang yang memberi hujahnya kepada para penyembah berhala. Qila wa Musa. Apakah itu nurnya Nabi Musa wahai Allah? Bukan Jibril. Qala Musa akhuhu walakin hada habibu wa Musa kalim wal mukhatib. Nabi Musa adalah saudaranya nur ini, tetapi nur ini adalah kekasihku, dan Musa adalah orang yang aku ajak bicara. Qila wa Isa. Apakah itu nurnya Nabi Isa wahai Allah? Bukan Jibril. Qala Isa basyiru bihi wa bayna yaday nubuwwatihi kal hajib. Jarak antara Nabi Isa dengan Muhammad dekat seperti alis. Enak Bu ya kalau ngerti sambil dihayatin Bu, ya kan Bu ya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan Bu, itu kan biasanya kalau mau Ad-Dibai sebelum Mahalul Qiyam baca fahtazzal arsyu taraban washtibsyara wa zadadal kursiyyu haibatan wa waqara wa imtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika Nabi Muhammad hendak dilahirkan, fahtazza, bergoncang itu arsy Allah, toroba, karena sangat-sangat bahagia, washtibsyara, dengan kelahiran Nabi Muhammad, wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara, dan kursi itu bertambah cintanya, wadazzatil malaikatu, malaikat gempar Bu di langit. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Wadazzatil malaikatu,
kemudian sambil bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Abu Lahab paman Rasulullah, ketika lahirnya Rasulullah dia bahagia, tapi ketika Rasulullah berdakwah ditentang. Ketika wafat Allah ringankan azabnya setiap malam Senin karena bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ibu bahagia nggak Bu sekarang? Walaupun kipas-kipas ya Bu, panas ya, tapi Allah mendukung Ibu, cuacanya ya Bu ya nggak panas, biar ibu-ibu keademan walaupun di dalam kegerahan ya, nggak apa-apa, dapat pahala Bu. Julusu kasa'atan li talabil ilmi, barang siapa yang duduk 1 jam untuk menuntut ilmu, pahalanya itu bagaikan haji dan umroh. Masya Allah Bu ya, yang belum sempat haji, yang belum sempat umroh, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah ya Bu. Jadi Bu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersyukur ya Bu jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahagia dengan kelahirannya, makanya yang di rumah tuh semua ditinggalin demi hadir ke majlis taklim. Insya Allah dicatat sama malaikat raqib dan atid. Kalau Nabi yang paling ganteng siapa Bu? Yusuf Bu. Masa? Ya kan Bu ya, katanya gini, sayang sungguh disayang, orang tampan tidak sembahyang, Nabi Yusuf tampan tapi tetap sembahyang. Ibu-ibu taunya Nabi Yusuf yang paling ganteng. Tahu dari mana Bu? Syair. Di dalam Al-Quran disebutkan Bu, ketika Nabi Yusuf dihadapkan di depan wanita-wanita Mesir itu, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Kan Siti Zulaikha jatuh hati, hatinya jatuh Bu, umutin apa Bu kesian kepada Nabi Yusuf. Dikata-katain sama wanita Mesir, kok bisa sih, kayak gimana sih Yusuf, pengen tahu deh. Diundang tuh wanita-wanita Mesir, di depannya ditaruh tuh pisau sama buah apel. Ketika melihat Nabi Yusuf, bukannya apel yang dipotong, jarinya Bu, karena saking cengok melihat kegantengan Nabi Yusuf ya Bu. Tapi Bu, di zaman Rasulullah Nabi Yusuf itu gantengnya diibaratkan Sayyidina Utsman bin Affan. Barang siapa yang ingin melihat Nabi Yusuf tampannya, gantengnya, lihatlah kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi kalau Rasulullah jalan antara sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Rasulullah itu bagaikan rembulan di antara bintang-bintang. Wa idza masya baina ashabihi faka'annahu al-qamaru baina an-nuzumi ad-duhur. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bagaikan bintang-bintang Bu. Ibu kalau melihat bintang di langit kayak gimana sih Bu? Kelap-kelip kayak gitu ya Bu ya. Rasulullah rembulan yang paling terang. Wa idza aqbala lailan faka'anna an-nasa fi awanidh dhuhur. Apabila datang malam hari, karena cahaya Rasulullah itu Bu bagaikan siang hari. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Rasulullah itu bagaikan matahari, bagaikan bulan purnama. Nur fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Itu Nabi kita Bu. Mudah-mudahan kita dapat syafaat ya Bu, dengan memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilahirkan, tanda-tanda keagungannya Bu, yaitu padamnya api yang disembah orang Persia. Kemudian setan-setan itu dilempar dari langit. Kalau ibu suka mendukung nih, kira-kira saya biar kaya,
usaha apa ya Mbah misalkan. Terus itu si Mbah dibisikin tuh sama jinnya, usaha itu aja, jualan tempe sama tahu misalkan. Ibu beneran kaya. Itu tuh si setan tuh udah nyuri bu catatan-catatan yang di langit. Terus misalkan ibu berdukun, Mbah jodoh saya yang belum nikah nih ya, kira-kira siapa Mbah? Jangan takut, udah diatur semenjak di dalam perut ya bu. Wa wasadiqul masduq in ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fayunfahu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin likatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. 4 bulan di kandungan, biasanya 4 bulan ngundang majelis talim ya bu ya. Hadir yuk, diundang 4 bulanan si Anu ya kan bu ya, dibacain surat Yusuf, dibacain surat Maryam ya bu. Kenapa? Ketika 4 bulan di dalam hadis di situ dicatat bu, fayunfahu fihi ruh, dimasukkan ruh, wa fayuqtabu fihi rizqihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun, bahagia atau tidak rizkinya. Makanya dengan doa-doa dari ibu-ibu majelis taklim biar si cabang bayi dapat baik. Makanya kalau 4 bulan undang majelis taklim, doa bayinya biar nanti bahagia tuh keluar ke gitu. Kata Ustadz bu, 15 menit lagi bu. Lanjut jangan ibu ya. Lanjut bu. Oke, Nabi Muhammad SAW ketika semua umat minta syafaat itu dilempar-lempar bu pada hari kiamat. Udah ke Nabi Ibrahim aja, dari Nabi Ibrahim mana ke Musa, dari Musa sana ke Nuh, tapi yang memberi syafaat adalah Nabi Muhammad. Ibu umatnya bukan? Umatnya bu ngaku nih bu. Kan kita kalau ya semoga kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaatnya, ngaku-ngaku ibu umatnya. Benar, sholat 5 waktu udah bener belum bu? Insya Allah bu ya. Bu, hari Kamis, Masya Allah udah habis semua kakak yang Kamisan ya bu ya. Sama bu, saya juga. Masya Allah ya bu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah.